Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberkahi hambanya dengan rahmat dan karunia-Nya. Berkat rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini saya, Adib Al-Hakim dari SMA Negeri 1 Sijunjung, dapat mengikuti lomba pidato dengan tema Keteladanan Bung Hatta. Salawat beriring salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, yang saya hormati Bapak Ibu dan teman-teman pendengar. Pada kegiatan lomba pidato keteladanan Bung Hatta, saya memberi judul pidato saya meneladani kepribadian Bung Hatta di tengah merosotnya kepribadian bangsa Indonesia. Bapak Ibu penguji dan pendengar yang saya muliakan, Muhammad Hatta atau dikenal dengan panggilan Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Dalam autobiografi Bung Hatta yang berjudul Untuk Negeriku, Bukit Tinggi Rotterdam lewat Betawi pada tahun 2011, beliau menulis bahwa ayah beliau, Haji Muhammad Jamil, sudah wafat saat beliau masih berusia 8 bulan. Bung Hatta hidup tanpa mengenal sosok ayah, tetapi hal ini tidak membuat seorang Hatta bersedih. Beliau tumbuh layaknya anak-anak seusia beliau, sehingga setelah remaja, beliau tumbuh menjadi laki-laki tangguh yang menikmati setiap proses pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari semangatnya beliau dalam belajar. Mulai dari menempuh studi di Prince Hendrik School atau PHS hingga menempuh studi di Belanda pada tahun 1921, yakni di Rotterdam's Hengel Hogeschool. Bapak Ibu penguji dan pendengar yang saya muliakan, ada banyak kisah kehidupan Bung Hatta yang dapat kita jadikan motivasi dan inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah yang pertama, kesederhanaan dan baik hati. Pada tahun 1950-an, sepatu dengan merek Bally tergolong sepatu yang bermutu tinggi dengan harga yang mahal. Bung Hatta pun berminat untuk membeli sepatu itu. Karena harganya yang mahal, Bung Hatta menabung untuk dapat membeli sepatu itu. Tetapi uang tabungannya tidak pernah mencukupi karena selalu terpakai untuk kebutuhan rumah tangga dan untuk membantu kerabat serta handai taulan yang butuh pertolongan. Karena tidak juga terbeli, maka Bung Hatta menyimpan guntingan iklan yang memuat alamat penjual dari sepatu Bally. Tetapi hingga akhir hayatnya, beliau tidak pernah membeli sepatu Bally karena uang tabungannya tidak pernah mencukupi. Hal yang memalukan dari kisah ini adalah guntingan iklan yang memuat alamat penjual sepatu Bally itu masih tersimpan oleh Bung Hatta hingga akhir hayatnya, menjadi bukti keinginan sederhana dari seorang Hatta. Padahal jika ingin memanfaatkan posisinya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, mestilah hal yang mudah bagi beliau untuk mendapatkan hanya sebuah sepatu. Yang kedua, jujur dan rendah hati. Ketika Bung Hatta ingin menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, beliau berangkat dengan menggunakan biaya sendiri. Padahal Bung Karno telah menawarkan untuk berangkat menggunakan pesawat terbang. Biayanya pun ditanggung negara. Tetapi Bung Hatta menolaknya dan lebih memilih untuk menunaikan ibadah haji menggunakan biaya sendiri, seperti rakyat biasa. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan negara. Ibu Rahmi, istri Bung Hatta, suatu saat ingin membeli mesin jahit. Untuk memenuhi keinginannya itu, Ibu Rahmi menabung. Ketika tabungannya sudah mencukupi, Ibu Rahmi pun berencana untuk membeli mesin jahit impiannya. Tetapi rencana itu batal dan Ibu Rahmi tidak jadi membeli mesin jahit impiannya. Hal ini dikarenakan penurunan mata uang rupiah dari 100 rupiah menjadi 1 rupiah. Bung Hatta yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia tentu tahu kabar itu. Tetapi
Beliau tidak mau memberitahukannya kepada Ibu Rahmi karena itu adalah rahasia negara. Itulah keteladanan Bung Hatta yang seharusnya kita terapkan dalam kehidupan sosial bertetangga, berbangsa dan bernegara. Di tengah merosotnya kepribadian bangsa Indonesia, mari kita gali kembali, kita kenali dan kita terapkan sikap-sikap kepribadian Bung Hatta, sang proklamator sekaligus Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Di antara sikap-sikap yang mesti kita teladani adalah sikap mendahulukan kepentingan orang lain, sikap menahan diri, sikap dalam menjalankan kekuasaan, sikap bersahaja, sikap membatasi diri sesuai keperluan, dan yang terpenting, sikap menjaga rahasia, apalagi jika itu adalah rahasia negara. Bapak Ibu penguji dan pendengar yang berbahagia, ada satu hal yang dapat kita jadikan renungan bagi kita bersama, yaitu wasiat Bung Hatta. Bung Hatta berwasiat, bila saya meninggal dunia, saya ingin dikuburkan di tempat rakyat biasa yang nasibnya saya perjuangkan seumur hidup saya. Betapa besarnya cinta Muhammad Hatta atau Bung Hatta kepada rakyatnya bangsa Indonesia. Demikianlah pidato saya tentang meneladani kepribadian Bung Hatta di tengah kemerosotan kepribadian bangsa Indonesia. Saya tutup dengan membacakan pantun. Setiap hari berkunjung ke Semansasi, di sana tempat belajar sepanjang hari. Pembicaraan saya berakhir sampai di sini. Kalau khilaf dan maaf, kalau khilaf dan salah, mohon maklumi. Bayi merangkak di atas tanah, merangkak sampai ke rumah saya. Semoga pidato menjadi berkah lentera di alam sepanjang masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadiratal muhtaramin yang terhormat, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan seterusnya kepada para hadirin yang insya Allah calon penghuni syurga. Amin Allahumma amin. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih bisa merasakan dua hal yang saling berlawanan, dua hal yang saling kontroversial, antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang terpuji dan yang tercela. Salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita kirimkan untuk junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, yakni ad-dinul Islam. Hadirin yang berbahagia, tak kenal maka ta'aruf. Perkenalkan, nama saya Mulia Nazwa dari SMA Negeri 1 Pulau Punjung. Perkenankanlah saya menyampaikan pidato yang berjudul Jadilah Pahlawan Masa Kini dengan meneladani Bung Hatta. 3,5 abad Indonesia dijajah. Kita diadu domba. Kita ditindas. Kita dilecehkan. Rekan sebangsa dan setanah air, pernahkah kita merenungkan berapa banyak tetesan darah yang telah tertumpah demi bangsa ini? Pernahkah kita merenungkan berapa banyak anak yang tidak berdosa menahan sakit dan panasnya peluru yang ditembakkan penjajah ke tubuh mereka? Hingga sampai di suatu waktu, tepatnya 17 Agustus 1945,
menjadi sebuah momen penting, menjadi titik terang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Rekan sebangsa dan setanah air, Indonesia pernah punya Bung Hatta, sosok yang gigih berjuang di belakang garis massa. Kiprahnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tidak diragukan lagi. Dia memang tidak berjuang secara fisik dan senjata seperti pahlawan-pahlawan lain. Akan tetapi, dia berjuang melalui ide-ide dan pemikiran kritis. Harta menjadi urusan yang kesekian, sebab politik dihayati sebagai tugas kemanusiaan. Dengan emosi yang dingin, ia lakoni tugas sejarah sebagai pemimpin. Sehingga beliau disebut sebagai salah seorang the founding fathers of Indonesia. Ide-ide dan pemikirannya yang gemilang banyak berkontribusi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadirin yang berbahagia, Bung Hatta adalah sosok yang patrialis, berjiwa solidaritas dan tanpa pamrih. Dia selalu mencintai dan mendahulukan kepentingan tanah air di atas kepentingan pribadi. Bahkan beliau berikrar tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Kecintaan Bung Hatta terhadap tanah air sesuai dengan atsar Khalifah Umar bin Khattab sebagaimana dikutip Syekh Ismail Haqi dalam kitab tafsir Ruhul Bayan juz 6 halaman 442. Laula hubbul watani la qarba baladus su' fa bi hubbil awtani umiratil baldan. Sayyidina Umar berkata, seandainya tidak ada cinta tanah air, hancurlah negara yang terpuruk. Dengan cinta tanah air, negara akan berjaya. Sedangkan hadirin, bagaimana yang terjadi dengan zaman sekarang? Sekarang tidak sedikit generasi yang lebih memilih untuk nikah muda, bahkan nikah di usia anak. Sungguh miris, bukan? Mereka tidak memikirkan bagaimana nasib mereka ke depan. Mereka saja tidak peduli dengan diri mereka sendiri, apalagi dengan negara ini. Lihatlah hadirin, buka mata kita. Indonesia memang sudah merdeka secara politik, akan tetapi di bidang lain kita masih terjajah. Buktinya, kita masih terjajah secara ekonomi karena Indonesia masih bergantung kepada negara lain. Produk dalam negeri masih kalah bersaing, bahkan di negeri kita sendiri. Anak muda tampaknya lebih menyukai budaya-budaya luar, seperti K-pop dari Korea atau budaya barat dari Eropa, ketimbang budaya kita sendiri. Budaya malu kian menipis, segerombolan pelajar ramai-ramai joget tiktokan ala K-popan demi konten yang penting viral. Emaknya pun ikut-ikutan, betul? Apakah mentalitas kita yang inferior dan tidak nasionalis yang menyebabkan semua ini? Apakah mental kita yang pernah menjadi bangsa terjajah yang menyebabkan semua ini? Lantas apa yang bisa kita lakukan untuk membangun negeri ini agar lebih maju? Berdosalah kita bila hanya berdiam diri saja. Ayo sing-singkan lengan bajumu sebagai pelajar, sebagai generasi muda penerus bangsa. Mari kita tunjukkan kontribusi kita. Jadilah pahlawan masa kini. Kita ciptakan Bung Hatta selanjutnya dengan menanamkan sikap-sikap keteladanannya di dalam diri kita. Isilah kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif.
Dengan menuntut ilmu, bangsa kita akan semakin maju, cerdas, berkarakter, dan berjiwa kepemimpinan. Karena generasi milenial adalah pelopor, bukan pengekor. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tragedi Hiroshima dan Nagasaki sebelum Indonesia merdeka. Jadilah pahlawan masa kini dengan meneladani Bung Hatta. Akhiru qawli hadza ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Berbicara mengenai Bung Hatta, seorang tokoh pemuda asal Bukit Tinggi, Sumatera Barat, yang sudah pastinya di antara kita sudah mengenal sosok Bung Hatta. Bung Hatta itu sendiri merupakan wakil presiden pertama Indonesia, sekaligus merupakan Bapak Koperasi Indonesia. Bung Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi. Sebagai seorang pejuang bangsa yang dimana sosok Bung Hatta telah menunjukkan cintanya kepada Indonesia di usianya yang 15 tahun. Ketika usianya 15 tahun, Bung Hatta telah mengikuti organisasi kepemudaan untuk membela negara Indonesia. Yang dimana pada saat itu, di usianya sangat belia, Bung Hatta telah mengikuti organisasi tersebut dan datang ke berbagai-bagai tempat hanya untuk membela Indonesia. Bagaimana dengan kita? Pemuda-pemudi usia 16-17 tahun, yang dimana kita mungkin belum ada apa-apanya dengan Bung Hatta. Bukan hanya sejak usia muda saja, di usia tuanya pun Bung Hatta tetap melakukan perjuangan untuk Indonesia. Sebagai contoh, ketika Bung Hatta diangkat menjadi wakil presiden, ada beberapa hal yang perlu kita ikuti dari Bung Hatta. Banyak tauladan-tauladan yang bisa kita jadikan pedoman. Yang pertama, Bung Hatta tidak pernah mengizinkan anggota keluarganya menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Mengapa sudah demikian? Bung Hatta seorang wakil presiden yang dimana beliau diberikan mobil dinas untuk bepergian keluar kota, tapi dia melarang istri dan anaknya menggunakan mobil tersebut. Jika itu untuk keperluan pribadi, istrinya Ibu Rahmi hanya boleh menggunakan mobil tersebut jikalau memiliki tugas bepergian keluar kota dan sebagai seorang istri wakil presiden. Jika di rumah, Ibu Rahmi dilarang menggunakan mobil tersebut. Yang kedua, Muhammad Hatta pernah berjanji kepada Insinyur Soekarno bahwa jikalau Indonesia belum merdeka, maka aku tidak mau menikah. Bayangkan seorang pemuda di saat itu yang dimana dia tidak mementingkan keinginan dirinya sendiri. Dia mengatakan, saya tidak mau menikah jikalau Indonesia ini belum merdeka, karena saya takut fokus saya terhadap kemerdekaan Indonesia ini malah nanti akan terlupakan negara ini. Saya fokus dengan kehidupan pribadi saya. Bukan hanya sampai di situ, Bung Hatta pernah tidak mau menginjak negara Singapura selama 2 tahun. Karena apa? Karena pada saat itu marinir Indonesia 2 orang dihukum gantung oleh Singapura. Itulah hal yang membuat Muhammad Hatta tidak mau menginjak negara Singapura. Karena rasa cintanya kepada Indonesia, bukan hanya kepada Indonesia, namun seluruh yang ada di Indonesia, yang menyebabkan ia tidak mau melakukan pengkhianatan terhadap Indonesia. Tidak, bukan hanya di situ saja. Bung Hatta, ia juga merupakan tokoh yang sangat bersahaja. Ia sangat hebat, pandai menabung. Ia memiliki pembukuan pribadi, yang dimana ada pada saat itu Bung Hatta sangat ingin memiliki
membeli sepatu tersebut. Tidak hanya di situ, Bung Hatta hanya menerima uang pensiunan sebesar Rp25. Bayangkan, wakil presiden hanya menerima uang pensiunan Rp25. Tidak sampai Rp1.000 pada tahun 1971. Jika kita menjadi seorang wakil presiden dengan menerima pensiunan hanya Rp25, apakah kita mau? Bisa saja tidak. Bagaimana seorang wakil presiden yang kerjanya mengurus negara 24 jam non-stop hanya memiliki pensiunan Rp25? Sementara gaji-gaji dari pegawai lain mungkin bisa lebih dari itu. Namun apa? Dengan rasa cintanya kepada tanah air, Bung Hatta tetap menerima tugasnya tersebut. Tidak hanya di situ, Bung Hatta pernah menolak jabatan sebagai komisaris. Bayangkan jabatan yang menjadi rebutan oleh orang-orang, namun Bung Hatta menolak dengan tegas. Menurutnya, tidak sepatutnya saya sebagai mantan wakil presiden menjabat sebagai komisaris. Dia tidak ingin ada 1% pun uang negara yang masuk ke dalam sakunya. Bung Hatta itu sendiri bukanlah orang-orang yang ingin menikmati kekayaan negara. Beliau ingin memupuk negara kita menjadi lebih maju. Begitu pula harapan saya ke depannya, semoga pemuda-pemudi bangsa bisa menggugu dan meniru apa yang dilakukan oleh Bung Hatta. Mungkin hanya sekianlah yang bisa dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Saya Trici Ayunda, perwakilan dari SMA Negeri 9 Sejunjung. Puji syukur, marilah kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah hingga detik ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan. Hadirin yang berbahagia, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata bagi anak bangsa yang bertemakan keteladanan panutan sang generasi penerus Bung Hatta. Indonesia, negara yang kucinta, negara kaya, asri, dan elok budi pekertinya. Indonesia, negara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang dulunya menderita, sekarang sudah sejahtera, yang dulunya dijajah, sekarang sudah merdeka. Bahkan tahun ini Indonesia akan merayakan hari kemerdekaan yang ke-77 tahun, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2022 mendatang. Kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan rakyat yang tak kenal lelah. Proklamasi sebagai tonggak pembuktian sejarah 17 Agustus 1945 hanya ada di sejarah Indonesia. Jalan Penggangsaan Timur yang telah menjadi saksi bisu secara tegas diumumkan proklamasi Indonesia untuk pertama kalinya. Kala itu, salah satu dari dua bapak proklamator kita, Bung Hatta, putra terbaik Indonesia, berdarahkan Minangkabau. Siapa yang tak kenal Bung Hatta? Nama yang begitu sangat familiar terdengar di telinga kita. Bahkan Belanda yang menjajah Indonesia selama beratus-ratus tahun lamanya. Terpampang Muhammad Hatta berwarna biru di salah satu kota Belanda. Bung Hatta, seorang negarawan dan ekonomi yang menjabat sebagai wakil presiden Indonesia pertama. Beliau bersama dengan Bung Karno ikut memainkan peranan sentral dalam memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Bung Hatta, seorang ilmuwan yang sederhana lagi bijaksana, meskipun beliau telah tiada,
akan tetapi jasa, pemikiran, pengorbanan, perjuangan, semangatnya akan terus menjadi inspirasi bagi seluruh anak bangsa. Banyaknya ungkapan yang disampaikan Bung Hatta hingga saat ini masih membekas dalam akal kita. Indonesia merdeka, Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya menjadi syarat untuk mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Anak muda boleh beretorika, tapi masih harus sadar untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-cita. Kita boleh merdeka secara fisik, tapi kita masih harus berusaha keras untuk mewujudkan manusia yang bermentalkan baja guna meraih cita-cita bangsa. Saudaraku, sebangsa dan setanah air, banyaknya nama Bung Hatta yang terselip dalam setiap momen sejarah Indonesia. Sudah sepatutnya beliau kita jadikan teladan dalam menjalankan kehidupan berbangsa. Bercermin pada kehidupan Bung Hatta yang memiliki jiwa amanah dan sederhana. Meskipun beliau berada di posisi pemerintahan, beliau tak gila uang negara, tak mau berkhianat untuk amanah yang diberikan rakyat, tidak mau meminta sesuatu untuk kepentingan dirinya sendiri kepada orang lain. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, jangan pernah hilangkan jiwa kesetiakawanan. Saling memupuk rasa persatuan agar kita dapat meraih cita-cita bangsa hingga terciptanya Indonesia jaya, Indonesia maju, rakyat adil, aman, makmur dan sentosa. Selalu menanamkan jiwa toleransi agar tidak terjadi perang dengan luar negeri, apalagi di dalam negeri sendiri. Jika menghargai, bukan berarti kau rela saat dihina, direndahkan, diinjak-injak. Perjuangkan harga dirimu dengan harga mati. Selalu menanamkan rasa semangat dan jiwa rasa nasionalisme yang tinggi. Hal yang terpenting bagi kita sebagai seorang pelajar adalah dengan terus belajar, dan terus belajar. Setidaknya dengan seperti itu, kita bisa memberikan kebanggaan dan mengharumkan nama bangsa Indonesia. Hadirin sekalian, meskipun jiwa dan raga beliau telah tiada, akan tetapi Bung Hatta meninggalkan keteladanan yang besar, yaitu sikap mendahulukan orang lain, sikap menahan diri dari meminta hibah, bersahaja, dan membatasi konsumsi dari kemampuan yang ada. Seandainya bangsa Indonesia ini dapat meneladani karakter mulia dari Bapak Proklamator ini, seandainya para pemimpin Indonesia tidak maling, maka bangsa yang kaya akan sumber daya alam ini tidak mungkin akan menjadi bangsa yang terbelakang, melarat dan nista karena tradisi berhutang dan meminta sedekah dari orang lain. Teman-temanku sekalian, marilah kita teruskan semangat perjuangan para pahlawan kita dengan semangat pembangunan. Karena semangat pembangunan tak kalah pentingnya dengan memperebutkan kemerdekaan. Apakah artinya jika kemerdekaan hidup bertambah sengsara? Oleh karena itu, kitalah sebagai generasi penerus bangsa, generasi yang memperkuat pondasi untuk perubahan Indonesia, menghapus semua ketidaksesuaian, kelalaian dalam negara, mengubahnya menjadi prestasi di kancah dunia. Bersungguh-sungguhlah dalam menetapkan cita-cita, berjuanglah tak kenal lelah, hingga dunia berkata, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Saya Trimanita, perwakilan SMA Negeri 9 Sijunjung.
kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkah dan karunia-Nya lah saya bisa berdiri di sini untuk menyampaikan bagaimana sikap rakyat Indonesia terhadap keteladanan Bung Hatta untuk bangsa Indonesia. Semangat Indonesia, semangat Bung Hatta, teladani Bung Hatta, mari bangun bangsa. Pernahkah kamu mendengar nama Muhammad Attar? Apakah terasa asing di telinga? Lalu bagaimana dengan Muhammad Hatta atau Bung Hatta? Masihkah terasa asing di telinga atau sudah mulai terasa familiar? Lalu siapa sosok bernama Bung Hatta, Muhammad Hatta atau Muhammad Atta tersebut? Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul di benak kita. Pertanyaan-pertanyaan tersebut membuat sebagian dari kita mengkerutkan kening. Dan ada sebagian lagi yang mungkin sedang berusaha mengingat-ingat pelajaran sejarah waktu di sekolah. Tapi ada yang dengan tegas, dengan lantang menyebutkan Bung Hatta adalah Bapak Proklamator Indonesia. Benarkah Bapak Proklamator Indonesia? Ya, benar sekali. Tapi itukah saja yang kita tahu? Tentu tidak, teman-teman. Saya yakin dan sangat yakin tidak semua dari kita yang paham betul siapa sosok bernama Bung Hatta ini. Pada tanggal 17 Agustus 1945, hari bersejarah, masa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, masa di mana Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, masa di mana Jalan Pegangsaan Timur Jakarta menjadi saksi perjuangan rakyat Indonesia setelah dijajah oleh dunia. Namun, apakah sampai di sana saja kita mengenal sosok Bung Hatta? Tentu itu belum cukup, teman-teman. Jauh sebelum tanggal bersejarah itu, Bung Hatta telah aktif untuk kemerdekaan Indonesia, untuk memerdekakan Indonesia dari penjajahan. Dan nama Bung Hatta telah dikenal besar saat ia dengan berani mengkritik penguasa Belanda lewat fenomenalnya yang berjudul Indonesia Vrij atau Indonesia Merdeka. Padahal waktu itu ia masih seorang mahasiswa di negeri Ratu Juliana. Dan nama Bung Hatta semakin besar dan selalu diingat rakyat Indonesia ketika ia diangkat menjadi wakil presiden Indonesia yang pertama. Membahas tentang Bung Hatta tidak akan lepas dari pribadi keteladanannya, sebab keberhasilan sebuah nama tidak luput dari pribadi keteladanannya. Lalu bagaimana dengan keteladanan Bung Hatta? Pertama, berbicara mengenai Bung Hatta adalah berbicara tentang Bapak Proklamator yang sangat dirindukan oleh bangsa Indonesia. Berbicara tentang Bung Hatta adalah berbicara tentang tokoh yang disiplin, tokoh yang berani, tokoh yang tepat waktu, dan tokoh yang sangat bijaksana dan taat beragama. Aturan-aturan agama telah beliau taati saat ia masih kecil. Dalam prakteknya, kedisiplinannya terbentuk dalam ucapan, perbuatan, dan pikirannya. Yang kedua, Bung Hatta adalah pribadi yang jujur, adil, dan bijaksana. Kejujurannya terlihat dari perbuatan dan perkataannya yang selaras dan seimbang. Dan yang ketiga, Bung Hatta adalah kutu buku. Bahkan pernah muncul anekdot yang mengatakan istri pertama Hatta adalah buku, dan istri kedua Hatta adalah buku, istri ketiga Hatta adalah ngaji. Dengan anekdot itu bisa disimpulkan Bung Hatta adalah seorang yang sangat dekat dengan buku, seorang yang sangat mencintai buku, karena beliau adalah penulis buku dan sangat suka membaca buku. Banyak sekali yang dapat kita teladani dari sosok Bung Hatta ini. Semuanya
semuanya tergantung dari kita. Apakah kita memilih meneladani Bung Hatta, menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang jujur, pribadi yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang jujur. Dengan ini diharapkan dengan kita meneladani Bung Hatta dapat menghasilkan penerus-penerus bangsa, dapat menghasilkan generasi-generasi muda yang senantiasa merindukan Bapak proklamator ini. Dan dengan diharapkan dengan ini dapat memunculkan generasi yang hebat, agar estafet kepemimpinan bangsa Indonesia berada di tangan yang benar, berada di tangan yang benar-benar dan sungguh-sungguh terhadap negara. Nah, mungkin itu saja yang perlu kita pahami, dan semua tergantung kita. Dan pertanyaannya, sudahkah kita meneladani sosok Bung Hatta? Sekian, terima kasih. Bangun tidur tak lupa sarapan, sarapan pagi lontong ketupat. Salam virtual saya ucapkan kepada hadirin yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat, Dewan Juri Lomba Pidato yang hadir pada hari ini, yang saya hormati saudara-saudara sebangsa setanah air. Baiklah, langsung saja memasuki judul pidato saya, yakninya Minangkabau siap melahirkan generasi emas penerus Bung Hatta untuk Indonesia. Siapa yang tak kenal Hatta? Pemilik nama asli Muhammad Attar atau yang lebih akrab disapa Bung Hatta merupakan proklamator kemerdekaan Indonesia yang juga wakil presiden pertama Republik Indonesia. Beliau lahir di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902. Bapak Koperasi Indonesia ini selalu memberikan sumbangsi dalam banyak hal, mulai dari dasar negara, konsep NKRI, proklamasi, hingga gagasan tentang ekonomi kerakyatan. Kita sebagai pemuda yang penuh dengan cita-cita, harapan, dan nuansa romantika kehidupan yang indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang kuat, berjalan yang cepat, pikiran yang cermat, pendengaran yang akurat, serta kulit wajah yang indah mengkilap, walaupun banyak jerawat. Tetapi tidak gawat, karena masih banyak obat-obat di toko terdekat. The youngest have a privilege. Pemuda memiliki banyak potensi. Pemuda yang sedang mencari jati diri hendaklah meneladani pahlawan bangsa. Salah satunya Muhammad Hatta. Bung Hatta mengharumkan Minangkabau melalui kecerdasannya. Bung Hatta mewariskan banyak hal penting untuk Indonesia. Khususnya Sumatera Barat, Hatta memberikan kebanggaan yang luar biasa. Mengharumkan nama tanah kelahiran dengan berbagai prestasi dan pemikiran. Tak bisa dipungkiri, kontribusi yang besar telah diberikan Hatta dalam peristiwa sakral Indonesia, yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia yang membutuhkan perjuangan bahkan tumpah darah. Pemikiran yang cerdas telah dimiliki oleh founding fathers ini sejak usia masih kecil. Karya-karya Bung Hatta dalam bentuk buku berjumlah 69 judul. Bung Hatta menguasai bahasa asing seperti Inggris, Jerman, Belanda,
Prancis. Sesuai ungkapan Bung Hatta, membaca tanpa merenungkan adalah bagaikan makan tanpa dicerna. Hatta sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Pada zaman sekarang, banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan jabatan dan kekuasaannya hanya untuk menindas yang lemah, keras pada yang di bawah, dan bahkan bersikap tidak adil kepada rakyat yang untuk mencari sesuap nasi pun susah. Sikap agamis yang telah melekat pada diri Hatta, ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hal inilah yang menjadi faktor utama pembentuk pribadi yang jujur, sederhana, dan anti korupsi. Tuhan memerintahkan agar senantiasa menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Bung Hatta terkenal sangat religius. Terbukti bahwa ketaatannya terhadap Tuhan mampu menjadi benteng dalam setiap tindak tanduknya. Tak hanya itu, Hatta terkenal akan sikap saling menghargai orang lain. Dengan menghargai orang lain, seseorang dapat menghayati bila mana berada dalam posisi orang tersebut, sehingga ia dapat menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Orang-orang yang bekerja kepada Hatta seperti pembantu, supir, pengawal, dan perawat perpustakaan merasa dihargai sedemikian tinggi oleh Hatta, sehingga mereka setia bekerja bertahun-tahun pada keluarga Hatta. Selanjutnya, Hatta memiliki jiwa kesatria, kebesaran hati yang tak mengandung balas dendam. Seseorang yang berjiwa kesatria berani membela kebenaran, melawan kejahatan, menegakkan keadilan. Pada saat yang sama, ia juga berbesar hati dan mengakui kelemahan yang ia miliki, mampu memenah dan kesalahan yang diperbuat, menjadikan diri lebih baik ke depannya. Saat itu, berani melawan kolonialisme artinya siap untuk hidup menderita. Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, namun hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia yang adil dan sejahtera. Ingat, Indonesia bukan hanya Jakarta ataupun kota besar lainnya. Mereka akan tetap ada dari Sabang sampai Merauke, menjadi satu Indonesia merdeka. 1000 orang tua dapat bermimpi, satu pemuda mengubah dunia. Ayo pemuda Sumatera Barat, jadilah generasi emas penerus Bung Hatta untuk Indonesia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.